Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Sri Untari di pertemuan keempat kita untuk kembali belajar sejarah peminatan. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang berpikir sejarah. Sebelumnya, Ibu ingatkan lagi untuk kalian jangan lupa mengisi absen yang sudah disediakan di model. Oke, kita mulai ya. Nah, sebelumnya Ibu tekankan, kita akan belajar mengenai konsep berpikir sejarah secara sinkronik diakronik. Kalian juga tentunya harus memahami tentang waktu dan ruang. Pertama, diakronik. Ibu akan jelaskan ya. Diakronik merupakan sebuah konsep berpikir dalam sejarah yang artinya memanjang dalam waktu namun menyempit dalam ruang. Wah, maksudnya gimana nih? Jadi, dalam konsep berpikir sejarah, di sini yang ditekankan adalah waktunya. Waktunya panjang, namun ruangnya sempit. Oke, untuk lebih jelasnya kita pahami ciri-ciri diakronik. Nah, ciri-ciri diakronik yang pertama adalah bersifat vertikal. Jadi dia menjelaskan proses suatu peristiwa dari awal hingga akhir. Waktu runtutannya. Kalau sejarah memasak, jadi dimulai dari beli bahan, kemudian memotong bahan, kemudian dan yang lain-lainnya sampai masakan selesai. Itu maksudnya bersifat vertikal. Kemudian yang kedua, cakupan kajiannya jauh lebih luas. Biasanya diakronik itu jauh lebih luas karena dia waktunya panjang dibandingkan dengan konsep yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah terdapat konsep perbandingan. Karena gini, dalam konsep diakronik, sekali lagi Ibu tekankan di sini, yang ditekankan adalah waktunya. Waktunya panjang. Jadi, misal nih, dari tahun 2000 sampai 2020 sampai tahun 2045 misal. Tentunya di situ terdapat perbandingan bagaimana sih keadaan ekonomi tahun 2020, bagaimana keadaan tahun 2040 dan 2045. Itu maksudnya terdapat konsep perbandingan. Nah, bersifat historis atau komparatif. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Komparatif itu membandingkan sejarah yang sekarang dan sejarah yang sedang dijelaskan di masa yang berikutnya. Kemudian mengkaji masa yang satu dengan masa yang lain. Ini tentu jelas ya, karena kita menekankan waktu. Oke. Nah, di sini ada dua konsep dalam diakronik yang perlu kalian ketahui. Diakronik selalu berkaitan erat dengan periodisasi dan kronologi. Tolong diperhatikan karena sering kebalik-balik ya. Nah, periodisasi itu berasal dari bahasa Yunani, periode yang artinya babak, zaman atau masa. Sama aja ya. Jadi periodisasi itu adalah pengelompokan peristiwa sejarah dalam suatu pembabakan berdasarkan kriteria. Contohnya, mungkin kalian belajar ada zaman batu, zaman logam, itu namanya periodisasi, pembabakan. Jadi peristiwa sejarah dibagi-bagi zamannya berdasarkan ciri-ciri tertentu. Ibu di sini kasih contoh, pembabakan sejarah Indonesia, mulai dari prasejarah, Hindu-Buddha, kemudian Islam, ada kolonialisme, kemudian nanti kemerdekaan, ada pasca kemerdekaan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut periodisasi. Orde lama, orde baru, reformasi, itu disebut periodisasi. Paham ya sampai sini ya? Nah, yang kedua adalah kronologi. Kronologi berasal dari bahasa Yunani juga. Kronos artinya waktu dan logos artinya ilmu. Kronologi adalah ilmu yang mempelajari peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktu terjadinya dari awal sampai akhir. Oke, dari sini mulai terlihat bingung ya. Jadi kalau periodisasi itu adalah masa pembabakan, kalau kronologi itu waktu. Diurutkan dari awal sampai akhir. Contohnya, pada peristiwa kemerdekaan itu diruntut mulai dari pengeboman Hiroshima, PPKI dibentuk, Nagasaki dibom, Jepang menyerah Rengas Dengklok sampai dengan proklamasi. Itu disebut kronologi. Jadi runtut kronologi. Misal kalian cerita, misal salah satu dari kalian adalah saksi sebuah kecelakaan. Terus ditanya sama wartawan, bagaimana kronologi peristiwanya? Oh, kronologinya tadi motor nyalip mobil, kemudian mobilnya nabrak si motor dan terjadilah sebuah kecelakaan. Itu disebut kronologi. Kan tidak mungkin seorang wartawan bertanya, bagaimana periodisasi sebuah kecelakaan? Karena periodisasi itu adalah pembabakan
masa. Jadi waktunya lebih panjang. Paham ya sampai di sini? Ini berkaitan erat dengan diakronik. Oke. Konsep yang kedua adalah sinkronik. Sinkronik adalah meluas dalam ruang namun menyempit dalam waktu. Nah, jadi di sinkronik ini yang ditekankan adalah ruangnya. Waktunya sempit namun ruangnya luas. Contohnya gini, mau cerita tentang waktu Orde Baru, misal. Mau cerita Orde Baru, tapi wilayahnya di seluruh Indonesia. Jadi diceritakan masanya cuma di waktu Orde Baru, tapi wilayahnya di Indonesia. Diceritakan di Jawa, di Jakarta, di Bandung. Ruangnya sangat luas, tapi waktunya sempit. Paham ya di sini perbedaannya? Nah, Ibu akan ciri-ciri sinkronik sekarang. Ciri-ciri sinkronik tentunya merupakan kebalikan dari ciri-ciri diakronik. Yang pertama bersifat horizontal, tidak menjelaskan suatu peristiwa dari awal sampai akhir. Biasanya hanya intinya, tapi kajiannya lebih sempit, gitu ya. Kemudian yang ketiga ini yang paling penting, menggabungkan dari berbagai aspek ilmu. Biasanya sejarah yang dikaji dalam secara berpikir sinkronik itu dikaji dalam berbagai aspek ilmu. Tentunya ilmu-ilmu sosial. Contohnya, peristiwa Orde Baru dikaji dari segi ekonomi, dari segi sosiologi, dari antropologi. Itu pasti dia merupakan sinkronik. Nah, paham ya? Kemudian kajiannya biasanya lebih terstruktur karena dia waktunya sempit. Waktunya sempit, ruangnya luas, sedangkan kajian aspek ilmunya banyak. Paham ya? Kemudian mengkaji masa tertentu, hanya masa tertentu. Waktunya sangat sempit, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak terdapat konsep perbandingan. Karena tidak bisa kita membandingkan sebuah peristiwa dilihat secara ekonomi dan dilihat secara sosiologi. Nah, itu nggak bisa dibandingkan ya. Oke, ini contohnya. Mungkin kalian bisa lihat di sini beberapa contoh buku dengan konsep diakronik. Nah, di sini ada buku Asia Tenggara dalam Kurun Niaga. 1450 sampai 1650. Nah, di sini diakronik itu tadi waktunya luas, wilayahnya sempit. Wilayahnya hanya di Asia Tenggara, tapi waktunya sangat jelas di sini. 1450 sampai 1680. Jadi memanjang dalam waktu. Sama pun dengan buku yang lain yang dicontohkan di sini. Ada Geger Pecinan, ada juga Sejarah Indonesia Modern, dan kalian bisa cari lagi contoh-contohnya di internet, itu sangat banyak ya konsep buku dengan berpikir diakronik. Oke, nah sekarang contoh buku dengan konsep sinkronik. Ada buku Sartono Kartodirjo, Pemberontakan Petani Banten 1888. Tahunnya hanya tahun 1888, tapi pemberontakan petani Banten ini dikaji dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial yang lain. Kalau misal kalian baca buku Pemberontakan Petani Banten ini lebih ke sosiologi, antropologinya dapat, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, itu sangat jelas kalau misal buku ini merupakan buku sejarah dengan konsep sinkronik. Ini contoh buku lain, ada Involusi Pertanian, kemudian ada buku Sapiens. Nah, ini contoh-contoh buku dengan konsep sinkronik. Nah, sekarang coba apa perbedaan dari kedua buku Yogyakarta berikut ini? Yang pertama ada bukunya Selo Sumarjan, Perubahan Sosial di Yogyakarta. Yang kedua ada buku Kota Yogyakarta Tempo Dulu, Sejarah Sosial 1880 sampai 1930. Kira-kira buku yang pertama termasuk diakronik atau sinkronik? Buku yang kedua termasuk sinkronik atau diakronik? Nanti Ibu ingin jawaban kalian ditulis di kolom kuis yang sudah disediakan di Moodle. Ceritakan buku yang A, sinkronik atau diakronik, yang B, sinkronik atau diakronik, beserta alasannya. Oke ya? Nah, sekian dari Ibu di pertemuan keempat ini. Semoga kalian dapat memahami kembali cara berpikir sejarah secara sinkronik dan diakronik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.